Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mengupas tentang marketing 5.0 dari Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, Iwan Setiawan tentang teknologi for humanity kaitannya dengan new customer experience. Apa itu new customer experience? Customer experience itu apa? Mari kita simak. Oke, dari perspektif customer kita mengenal namanya customer experience. Apa yang dimaksud dengan new customer experience? Kita mengenal web rooming dan show rooming. Web rooming itu ada kaitan dengan virtual search, namun ada juga nanti ada show rooming kaitannya dengan virtual purchase atau in-store search. Apa itu yang dimaksud dengan web rooming? Web rooming artinya di sini bahwa customer begitu dia mencari informasi melalui internet, Indomie, telur dan kornet, melalui online, maka dia itu misalnya dalam googling misalnya untuk mendapatkan produk informasi sebelum dia misalnya datang di toko untuk mengambil sebuah keputusan. Kenapa setelah mendapatkan informasi yang masif atau abundant melimpah di internet atau online tapi tetap datang ke showroom misalnya atau datang ke store-nya? Karena customer masih ingin melihat dan merasakan secara langsung produk tersebut. Artinya di sini customer juga melakukan dari pengumpulan informasi yang beragam di online untuk merekonfirm dengan realita di toko atau di showroom misalnya, untuk melakukan riset atau penelitian di mindsetnya sebelum melakukan keputusan pembelian. Kemudian berikutnya adalah yang berseberangan dengan web rooming adalah show rooming. Artinya di sini dari perspektif customer ingin melihat sebuah produk di toko misalnya in store, kemudian ingin merasakannya, ingin mencobanya, tester sebelum dia melakukan pembelian. Dan hal ini bisa kita lihat di misalnya pada bisnis retail besar misalnya seperti Walmart, atau kalau di Indonesia misalnya seperti Mart ya, Indomart, Alfamart, Grocery Store, Indogrosir dan sebagainya. Selain memiliki web rooming juga memiliki show rooming, karena balancing atau both atau keseimbangan di antara web rooming dan show rooming ini memiliki peran yang sangat penting. Dan ini misalnya bagaimana perusahaan retail besar tersebut mengenjot besar-besaran e-commerce-nya untuk menghadirkan tidak hanya dalam bentuk showrooming atau offline-nya, tapi juga dalam bentuk online-nya. Artinya di sini untuk bisa berhasil pada new normal nantinya, bagaimana setiap retail atau setiap perusahaan, company, corporate itu memiliki balancing di antara web rooming dan showrooming. Artinya di sini bagaimana retail atau perusahaan itu bisa menghadirkan secara fisiknya bagus, good physical presence dan juga good virtual presence. Sehingga dari itu bagaimana sebuah brand harus connect dengan customer dari mereka itu mencari informasi tentang sebuah produk sampai after sale atau awareness, appeal, advokasi. Apa yang dimaksud itu? Mari kita lihat. Artinya ini perusahaan atau retail itu harus bisa memahami atau dari seluruh customer journey. Misalnya untuk awareness itu yang pertama adalah bagaimana customer atau people itu sendiri aware terhadap brand atau produk Anda. Kemudian yang kedua adalah dari awareness itu bagaimana kita memberikan informasi produk yang match dengan customer yang menjadi segmentasi yang ingin kita jadi target. Kemudian selanjutnya setelah awareness adalah appeal. Dikala customer atau people atau
netizen itu semuanya mengetahui dan aware terhadap produk dan brand Anda. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat mereka itu merasa tertarik dengan brand dan produk Anda dan berminat sekali. Berminat sekali ini artinya adalah dari people atau netizen ini ingin mencari informasi lebih banyak lagi terhadap produk Anda. Dan selanjutnya adalah AS. Jadi dikala mereka mengetahui banyak informasi tentang produk Anda dan dikala mereka tertarik, kemudian mereka melakukan riset di mindsetnya dan mereka akhirnya menanyakan lebih banyak lagi hal yang membuat mereka tertarik terhadap produk Anda. Dan selanjutnya ketika mereka menanyakan bagaimana kita mampu untuk memberikan jawaban yang memuaskan pertanyaan tersebut sehingga membuat atau membeli atau mempurchase produk yang kita tawar. Kemudian tidak berhenti di situ. Setelah purchase, bagaimana customer itu memiliki good experience terhadap produk tersebut. Artinya nanti bisa menyebarkan best experience dari customer itu untuk spread ke seluruh masyarakat, ke seluruh netizen, untuk menjadi sebuah positif advokasi. Artinya tidak hanya berhenti pada buying sebuah produk, bagaimana nantinya bisa menyebarkan word of mouth online atau digital word of mouth dalam hal ini, agar membantu secara tidak langsung untuk memberikan informasi terhadap best performance produk yang didapat dari customer yang setelah mengkonsum atau menggunakan produk tersebut. Artinya di sini after sale pun bagaimana kita membangun ambassador, brand ambassador, produk ambassador itu untuk selalu loyal, memberikan penyebaran informasi positif, positif advokasi. Artinya di sini dari marketing bagaimana dia itu selalu hadir di setiap stage dari customer journey tersebut, dari awareness sampai advokasi. Artinya di sini adalah pendekatannya lebih hibrid antara human dan mesin. Tidak murni mesin secara keseluruhan menggantikan peran dari human, namun untuk beberapa hal, misalnya untuk low level task itu kan seluruhnya digantikan secara automatic mesin. Artinya di sini bagaimana human tersebut meningkatkan keahliannya dalam hal apa, yaitu melengkapi kelemahan dari mesin. Kelemahan dari mesin itu apa? Kelemahan dari mesin itu adalah kekurangan dari empati. Artinya di sini bagaimana human itu sendiri mengkomplement dari kelemahan mesin dalam hal empati. Dan memang kalau kita simak dalam bukunya bagaimana nanti interaksi antara human dan mesin itu menjadi sangat penting peranannya, di mana mesin itu mampu mengumpulkan data yang besar, misalnya big data, kemudian dari data yang besar tersebut dan masif tersebut untuk menyederhanakannya, untuk menginterpretasikannya dan menjadikan sebuah data yang berguna. Sedangkan peran human di sini apa? Yaitu dari data yang diberikan oleh mesin tersebut bagaimana kita menjadi lebih kreatif, be more kreatif dengan cara convergent thinking, dari berpikir convergent untuk melihat dari output yang tidak diberikan dari mesin. Namun di samping bagaimana kita untuk berpikir kreatif atau convergent tadi, juga memasukkan unsur empati yang memang tidak dimiliki oleh mesin. Misalnya bisa kita contohkan itu adalah
memasukkan bagaimana rekomendasi produk itu berdasarkan pengalaman sebelumnya setelah mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk atau disebut dengan past history. Misalnya adalah dengan base atau menjadi positif advokasi, karena memang begitu after membeli sebuah produk dan mengkonsum atau menggunakan sebuah produk, bagaimana human empathy itu menjadi komplement dari data yang dihasilkan dari sebuah mesin. Kemudian juga ada virtual reality atau VR. Di sini ada beberapa perusahaan sudah menggunakan virtual reality untuk merasakan atau konsum atau memiliki eksperimen dari sebuah produk dengan penggunaan Google Glass misalnya. Kemudian selanjutnya adalah dynamic pricing. Artinya apa terkait dengan dynamic pricing? Misalnya dicontohkan adalah tiket pesawat di mana setiap calon penumpang selalu mencari pricing yang tepat dalam waktu yang memang dibutuhkan untuk misalnya penerbangan. Hal ini sama juga misalnya di Uber atau di Grab atau di Gojek, itu dynamic pricing. Di situ dikala waktu-waktu memang yang misalnya waktu peak atau waktu yang low customer demand, nah di situ peran penting adanya dynamic pricing. Kemudian yang terakhir adalah mass customization. Artinya di sini dengan teknologi yang dimiliki yang ada sekarang ini memungkinkan sebuah produk penyesuaian sesuai dengan keinginan person to person